Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang teropong bumi dan teropong panggung. Baik, kita mulai yang pertama tentang teropong bumi. Nah, teropong bumi itu terdiri dari 3 buah lensa. Pertama ada lensa objektif, yang kedua ada lensa pembalik, dan yang ketiga adalah lensa okuler. Nah, fungsi daripada lensa pembalik itu hanya membalikkan bayangan. Nah, sehingga nanti di depan lensa pembalik itu objeknya ada di 2 fokus, lalu nanti bayangannya juga ada di 2 fokus, tidak diperbesar, tidak diperkecil. Nah, untuk pengamatan berakomodasi maksimum, maka bayangan akhirnya ada di minus 25 cm. Ya. Kemudian kalau objeknya ada di sangat jauh sekali, sehingga nanti bayangan dari objektif itu ada di fokus objektif, lalu ini berhimpit dengan 2 fokus pembalik. Nah, ini tepat di 2 fokus pembalik. Ya, kemudian ini ada di ruang 1, FOK-nya, kurang dari FOK ya SOK-nya. Lalu nanti bayangan akhir ada di minus 25 cm. Nah, kemudian persamaannya, ya, panjang teropong, nah, berarti jarak antara 2 lensa okuler, ini D atau L boleh. Nah, ini adalah FOB, kemudian ini adalah 4 fokus pembalik, dan ini adalah SOK. Maka panjang teropongnya D atau L, silakan sama saja ya, sama dengan FOB tambah SOK ditambah dengan 4 fokus pembalik. Kemudian untuk perbesarannya, M-nya adalah FOB dibagi dengan SOK. Lalu untuk pengamatan tanpa akomodasi, ya, bendanya ada di jauh tahingga, di depan objektif, lalu yang tepat di titik fokus objektif, lalu oleh lensa pembalik dibalikan. Nah, ini berhimpit dengan 2 fokus pembalik, ya, berhimpit dengan 2 fokus pembalik. Ini juga sama, tepat di 2 fokus pembalik. Nah, nanti bayangan akhir ada di jauh tahingga. Nah, sehingga ini harus tepat ada di fokus okuler. Ya. Sehingga persamaannya bisa kita tuliskan panjang teropong. Nah, jadi FOB tambah 4 fokus pembalik ditambah dengan FOK, dan perbesaran bayangannya adalah M sama dengan FOB dibagi FOK. Nah, kemudian sifat bayangannya, bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif itu adalah nyata terbalik diperkecil. Jadi bendanya di jauh tahingga, bayangannya ada di ruang 2. Kemudian lensa pembalik itu hanya membalikkan bayangan saja, sehingga sifat bayangannya nyata terbalik dan sama besar, tepat di 2 fokus pembalik. Kemudian untuk lensa okuler, ya bayangannya maya tegak diperbesar. Jadi benda di ruang 1, bayangan di jauh tahingga atau di 25 cm di ruang 4. Baik, kita lihat contoh soal nomor 1. Teropong bumi dengan jarak fokus lensa 45 cm. Ya, untuk objektifnya, lensa pembaliknya fokusnya 2,5 cm, jarak fokus lensa okulernya 5 cm, supaya mata melihat bayangan tanpa akomodasi. Berapakah jarak antara lensa objektif dan lensa okuler teropong tersebut? Nah, berarti kita menghitung panjang teropong ya. Untuk tanpa akomodasi itu FOB tambah FOK tambah 4 fokus pembalik. Jadi tinggal kita masukkan saja, FOB-nya 45, FOK-nya 5, dan lensa pembaliknya 2,5. Jadi diperoleh L-nya atau D-nya 60 cm. Kemudian contoh yang kedua, ini diketahui teropong tersebut objektifnya 100 cm fokusnya, lensa pembalik fokusnya 4 cm, dan okulernya 10 cm. Digunakan untuk melihat benda jauh dengan bermata normal, dengan berakomodasi maksimum, tentukanlah perbesaran sudut dan panjang tubusnya. Baik, kita lihat untuk berakomodasi maksimum, ya. Pertama kita cari dulu SOK-nya. SOK-nya adalah S aksen kali F dibagi S aksen min F bentuk okuler.
Nah, S aksennya itu adalah di minus 25. Karena ini berakomodasi maksimum. Ya, cirinya S aksennya ada di min 25, fokusnya okuler 10, ini min 25 min 10, maka diperoleh 7,14. Sehingga untuk jarak antara lensa objektif dan okuler atau panjang tubusnya adalah FOB tambah SOK tambah 4 fokus pembalik. Nah, jadi kita masukkan nih 100 tambah 7,14 tambah 4 kali 4, maka diperoleh 123,14 cm. Lalu perbesaran bayangannya adalah FOB dibagi SOK, jadi 100 dibagi 50/7, yaitu 14 kali. Contoh nomor 3. Pada teropong bumi, maka bayangan oleh lensa objektif terletak di titik api 2. Menggunakan 3 buah lensa positif, bayangan oleh lensa pembalik nyata terbalik sama besar, bayangan akhir maya dan terbalik. Nah, kita lihat, ini gambarannya. Kalau tidak disebutkan berakomodasi atau tanpa akomodasi, jika disebutkan, tanpa disebutkan. Jika tidak disebutkan berakomodasi atau tanpa akomodasinya, maka pada umumnya teropong bumi adalah tanpa akomodasi. Ya, ini contohnya, seperti ini gambarnya tadi. Bayangan oleh lensa objektif ini tepat di fokus objektif, ya, di titik api 2, betul. Kemudian menggunakan 3 buah lensa, objektif, pembalik, dan okuler, betul. Bayangan oleh lensa pembalik di sini nyata terbalik sama besar, betul. Kemudian bayangan akhirnya adalah nanti di sini maya, ya harusnya tegak. Jadi fungsi lensa pembalik itu untuk membalikan bayangan. Jadi salah di sininya ya. Nah, tegak nih harusnya. Jadi harusnya maya tegak diperbesar. Jadi nomor 4 salah. Yang betul hanya 1, 2, dan 3 saja. Ya. Oke, jadi 1 benar, 2 benar, 3 benar. Ya. Dan yang keempat harusnya maya tegak diperbesar, salah. Jadi yang benar 1, 2, 3 adalah A. Kemudian nomor 4, teropong bumi dengan jarak fokus lensa 56 cm, jarak fokus lensa pembalik 5 cm, dan panjang tubusnya 80 cm. Supaya mata melihat bayangan tanpa akomodasi, berapakah jarak fokus lensa okuler teropong tersebut? Baik, kita mulai dari panjangnya dulu. Panjang tubusnya 80 cm, masukkan. Ya, ini tanpa akomodasi. FOB-nya 56, kemudian fokus pembaliknya 5, maka diperoleh FOK-nya adalah 4 cm. Nah, kemudian, oh ya sudah, jawabannya C. Nomor 5, teropong bumi dipakai untuk mengamati objek, perbesarannya 20 kali, mata tidak berakomodasi. Jika jarak lensa pembalik 4 cm dan jarak lensa objektif dengan okuler sama dengan 7-9 cm, tentukan jarak fokus lensa okulernya. Baik, kita mulai dari perbesaran dulu. Perbesarannya 20 kali tanpa akomodasi ya. Nah, tinggal kita masukkan. Jadi FOB-nya menjadi 20 kali FOK. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus ini ya. Nah, L FOB tambah FOK tambah 4 FP. Masukkan angkanya. L-nya 79, FOB-nya 20 FOK, ditambah FOK, tambah 4 kali 4, maka diperoleh 21 FOK 63 cm, lalu diperoleh FOK-nya adalah 3 cm. Lalu nomor 6, teropong bumi memiliki jarak fokus 1 meter. Jarak fokus lensa pembaliknya 3 cm. Okulernya 6,25 cm. Tentukan perbesaran sudut teleskop dengan mata berakomodasi maksimum. Nah, mata berakomodasi maksimum, ingat S aksen OK-nya ada di minus 25 cm. Kemudian kita bisa menentukan SOK-nya dari persamaan 1/S tambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Maka dari sini diperoleh SOK-nya adalah 5 cm. Nah, kemudian perbesarannya M adalah FOB dibagi SOK, FOB-nya 100, SOK-nya 5, maka diperoleh 20 kali perbesarannya. Nomor 7, teropong bumi jarak fokus 1 meter. Pembaliknya 4 cm, okulernya 5 cm.
fokusnya. Tentukan perbandingan perbesaran sudut teropong bumi dengan mata tanpa akomodasi dan mata berakomodasi maksimum. Nah, jadi kita bisa tuliskan, ini perbesaran untuk yang tanpa akomodasi, FOB dibagi FOK, ya, dan ini yang berakomodasi maksimum. FOB-nya bisa dicoret, SOK-nya bisa pindah ke sini ya, jadi SOK banding FOK. Nah, SOK-nya adalah S aksen OK kali FOK dibagi S aksen OK kurangi FOK. FOK-nya coret, ya. Nah, jadi saya tuliskan seperti ini. SOK aksennya adalah minus 25, FOK-nya 5, tinggal dimasukkan. Oke, maka diperoleh 5 banding 6. Ya. Ini kan 25 per 30, 5 per 6, banding 1, jadi 5 banding 6. Kemudian nomor 8, teropong bumi jarak fokus 1,2 meter, jarak fokus lensa pembaliknya 4 cm, dan objektifnya 6,25. Digunakan untuk mengamati suatu objek dengan mata tanpa akomodasi. Agar dapat dilakukan pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum, maka lensa okuler harus digeser berapa senti mendekati atau menjauhi lensa pembaliknya. Baik, kita lihat untuk tanpa akomodasi, L-nya adalah FOB tambah FOK tambah 4 FP. Nah, untuk berakomodasi maksimum, FOB tambah SOK ditambah 4 FP. Jadi perbedaannya hanya di sini, SOK dengan FOK. Jadi tinggal diselisihkan saja FOB dengan tinggal diselisihkan FOK dengan SOK-nya. Nah, kemudian SOK-nya dicari dulu dengan menggunakan persamaan seperti ini, sehingga diperoleh SOK-nya adalah 5 cm. Sementara tadi fokus okulernya adalah 6,25. Jadi FOK-nya lebih besar, berarti kalau berakomodasi maksimum jadi lebih pendek. Berarti harus mendekati. Ya, jadi delta L-nya FOK dikurangi SOK, jadi 6,25 dikurangi 5, jadi 1,25 cm, jadi lebih pendek ya. Berarti mendekati lensa pembalik. Berikutnya ada ini namanya teleskop prisma. Ya, ini teleskop prisma ini menggunakan prisma, tapi di sini tetap menggunakan lensa okuler dan lensa objektif. Rumus perbesarannya tetap sama. Jadi fungsi prisma ini adalah untuk membalikkan bayangan dan juga digunakan agar tidak terlalu panjang sehingga lebih praktis digunakan. Kemudian di teleskop prisma ini biasanya ada informasi nomor seperti ini, 7 kali 50, 20 kali 30 ya. Angka pertama ini menyatakan perbesaran. Jadi ini perbesarannya 7 kali, ini perbesarannya 20 kali. Lalu angka yang kedua itu menyatakan lensa objektif diameternya berapa. Ini diameternya 50 mm, ini 30 mm. Nah, kemudian kita masuk ke teropong panggung atau disebut juga teropong Galilei. Nah, teleskop atau teropong panggung ini modifikasi dari bumi, ya. Nah, pembalikan bayangan digunakan menggunakan lensa cekung atau negatif sehingga jadi lebih pendek teropongnya. Nah, tetap menggunakan lensa objektif positif, lensa okulernya adalah negatif fokusnya. Jadi ini cekung. Nah, untuk pengamatan tanpa akomodasi kita lihat gambarnya, ya. Jadi objeknya di delta hingga, nanti bayangan pertama ada di fokus objektif. Ini berimpit dengan fokus okuler, ya. Ini gambarnya, sehingga akan diperoleh gambar bayangannya ada di jauh hingga. Nah, sehingga D-nya itu akan sama dengan FOB dikurangi FOK, ya. Karena ini negatif, ya. Negatif, jadi plus, tapi ini negatif, ya, plus. Nah, jadi rumusnya panjang teropong FOB tambah FOK, tapi FOK-nya di sini negatif. Sehingga D-nya jadi lebih kecil dari FOB. Kemudian perbesaran bayangannya FOB dibagi FOK. Untuk pengamatan berakomodasi maksimum, maka bayangan akhir ada di minus 25. Nah, ini tidak tepat di fokus okuler, tapi ada di ruang 2. Ya, ini namanya SOK dari sini ke sini. Sehingga persamaannya bisa dituliskan untuk panjang teropong FOB tambah SOK, lalu perbesarannya FOB dibagi SOK. Nah, pada umumnya sih pengamatan tanpa akomodasi, ya.
Ya, teropong panggung digunakan untuk melihat objek dengan perbesaran 12 kali dan jarak antara lensa objektif okulernya adalah 60 cm. Teropong digunakan untuk pengamatan tanpa akomodasi. Teropong tersebut digunakan dengan mata tak berakomodasi. Tentukan jarak fokus lensa okulernya. Baik, kita gunakan persamaan M FOB dibagi FOK. M-nya 12, FOB-nya 60, maka diperoleh FOK-nya adalah 5 cm. Lensa negatif tentunya. Nah, contoh nomor 2, sebuah teleskop panggung yang memiliki perbesaran angurel 8 kali dan memiliki jarak fokus objektif 80 cm digunakan untuk menyelidiki sebuah benda yang terletak sangat jauh. Hitunglah panjang teleskop Galileo ini apabila pada saat pengamatan, mata pengamat tidak berakomodasi. Nah, untuk perbesarannya adalah FOB dibagi FOK, kita masukkan angkanya, 80 per FOK sama dengan 8, maka fokus okulernya adalah 10 cm lensa negatif. Lalu panjangnya berarti FOB tambah FOK, ya. Nah, FOB-nya 8, FOK-nya min 10, ya, lensa cekung. Jadi 70 cm jarak antara lensa objektif dan okulernya. Demikianlah materi untuk teropong panggung dan teropong bumi. Nah, silakan lanjutkan ke video berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.